kita menunjukkan mayoritas umat Islam yang berjumlah lebih kurang 85%, ternyata yang betul-betul melaksanakan sholat itu dari hasil riset yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi hanya 28,2%, dan lebih banyak sholat tapi jarang tinggal, atau juga ada yang sholat tapi tidak betul kaifiat dan syarat dan rukunnya, dan sisanya tidak sholat. Jadi pantas kejahatan di Indonesia setiap 2 menit terjadi di seluruh penjuru Indonesia. Ini menunjukkan sholat itu tidak berfungsi sebagai basis untuk menghindari orang dari kejahatan-kejahatan, disebabkan tidak mampu memanage atau mengontrol perasaannya. Kalau ada sesuatu yang bermasalah dalam hatinya, itu dihadapi dengan cacian, hujatan, dengan otot, dengan senjata, sampai membunuh orang. Allah sudah mengingatkan, wa aqimis sholata li dzikri innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat itu untuk mengingatku, dan sholat itu akan mencegah orangnya dari perbuatan keji dan mungkar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, untuk sampai kepada makna sholat yang mampu mengontrol jiwa orang dan menumbuhkan kebahagiaan, kepuasan, dan sekaligus mengontrol dirinya dari melakukan hal-hal yang terlarang, paling tidak 3 hal harus terpenuhi di dalam salat seseorang. Yang pertama disebut dengan syariat sholat. Syariat sholat itu adalah tata cara, kaifiat yang terkait dengan syarat dan rukun. Itu harus terpenuhi secara baik, karena dia menyangkut hukum sholat itu sah atau tidaknya sholat. Wudu sebagai muqaddimah atau prasyarat dari sholat, orang sering terkecoh. Di sini ada WC, toilet. Kadang-kadang sebelum sholat orang buang air besar, tapi tidak digunakan deterjen yang bisa menghilangkan bau. Di dalam hadis, najis itu akan hilang ketika hilang bau, hilang rasa, hilang warna. Bekas cebok orang itu kalau hanya dibasuh dengan air, itu tidak akan hilang. Mungkin tidak mungkin dirasa, dijilat. Warna mungkin bisa hilang, tapi bau itu tidak akan hilang. Maka wuduknya tidak akan sah. Maka kemajuan teknologi dengan menyederhanakan toharoh, kadang-kadang di bandara hanya menyediakan tisu, itu sebenarnya tidak mendukung untuk kebersihan yang dibutuhkan oleh umat Islam. Seharusnya ada deterjen, ada sabun atau apapun namanya. Sebab kalau tidak pakai itu bisa dipastikan bekas cebok itu kalau dicium masih bau itu. Berarti toharohnya bermasalah. Syariat sholatnya bermasalah. Yang kedua, karena sholat itu adalah ibadah ritual, maka dia sudah terkondisi dan tertata, tidak boleh dilakukan kreasi, tidak boleh dilakukan modifikasi di luar yang sudah ditentukan Allah dan Rasulnya. Hari ini banyak umat Islam meletakkan sesuatu yang dianggap baik atau melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan sholat. Contohnya, orang ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka tangan ke kiri, ke kanan, katanya mau buka pintu surga. Selesai berdoa, kalau yang angkat tangan itu juga menyapukan ke mukanya itu. Sebenarnya itu tidak
termasuk dalam bagian-bagian dari sholat, walaupun nanti tidak akan membatalkan sholat. Tapi intinya, apapun yang dilakukan dalam ibadah sholat itu harus merujuk kepada sunnah Rasul. Apapun yang harus dilakukan harus ada dasarnya. Maka di dalam persyarikatan sudah ada panduan, ada buku putusan tarjih, ada fatwa tarjih yang mengatur sedetail-detailnya. Kita bisa saja memilih salah satu dari beberapa pilihan-pilihan, tapi harus tetap merujuk kepada apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu syariatnya. Maka bacaan-bacaan mulai dari takbir, iftitah, ruku, sujud sampai ke tasyahud itu kalau perlu memang betul-betul merujuk kepada sunnah Rasul. Dan terjadi modifikasi, kadang-kadang ada pemotongan, ada penambahan, karena orang merujuk kepada buku-buku. Buku kadang-kadang ditulis orang dengan cara pandang yang tidak benar. Buku yang beredar dibaca guru, diajarkan kepada peserta didik. Jadi syariat solat ini sangat penting. Fenomena sekarang banyak generasi muda memang betul dalam surat Maryam itu, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, menyia-nyiakan salat. Di salah satu perguruan tinggi ketika lulusannya akan meluluskan 500 orang, disurvei yang betul-betul pandai sholat itu tidak lebih dari 50%. Bacaannya lah yang bermasalah. Kadang-kadang tidak jelas apa yang dibaca itu. Baca Fatihah saja, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ruku sujudnya itu tidak memenuhi standar. Allah. Tidak ada tomat ninahnya. Itu syariatnya bermasalah. Bapak dan hadirin sekalian, jadi syariatnya itu harus tuntas. Yang kedua, hakikat sholat. Orang yang sholat itu sebenarnya kan adalah sebuah kondisi bagaimana dia menetralisir, konsentrasi, ingat kepada Allah. Mulai dari takbir harus terbangun kesadaran dia sedang menghadap Allah, mengingat kebesaran Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah. Itu harus terus terpusat di dalam diri seorang manusia. Kalau hilang atau mungkin menurun rasa kesadaran itu, maka hakikat sholatnya semakin rendah. Maka pemaknaan terhadap kesadaran ketika sholat itu mengingat Allah, itu adalah sesuatu yang amat penting untuk menjadikan sholat itu lebih bermakna dan menjadi sebuah terapi bagaimana orang bisa sehat jiwanya, sehat batinnya, dan sehat perilakunya. Banyak maaf, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.